Nah, pada pertemuan ini karena nggak ada pertanyaan, jadi saya anggap konsep tentang elips, hiperbola, dan parabola itu sudah tahu ya, sudah paham. Di video sudah saya jelaskan tentang asal-muasal rumusnya, kemudian berawal dari ini ya, ilustrasi titik-titik yang membentuk elips, titik-titik yang membentuk hiperbola dan parabola, kemudian ada titik tetapnya, yaitu fokus gitu ya, atau titik api, mungkin sebagian buku menyatakan seperti itu. Nah, pada pertemuan ini mungkin saya akan lebih fokus tentang perbedaan antara ketiganya saja. Jadi biar nanti ketika Anda mendapati soal yang berkaitan dengan elips, hiperbola atau parabola, Anda nggak bingung gitu ya, tentang perbedaan mendasar di antara ketiganya. Oke, kalau masalah gambar saya kira sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Gambar jelas ya. Kalau elips itu berarti seperti lingkaran yang pipih seperti ini kayak telur gitu ya. Kalau hiperbola itu parabola tapi saling berlawanan, jadi dua bulan sabit gitu ya, atau bulan sabit kembar kayak gini. Kalau parabola ini hiperbola ya. Kalau parabola sebuah bulan sabit gitu ya. Satu buah bulan sabit seperti ini gambarnya. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu untuk kita ingat-ingat adalah perbedaan persamaannya, itu yang pertama, teman-teman. Jadi yang pertama adalah perbedaan persamaannya. Ada kemiripan antara ini ya, kemiripan antara persamaan hiperbola dengan elips. Tapi kalau parabola jelas berbeda. Gitu ya. Anda bisa melihat layar saya dengan jelas ya ini ya? Iya, bisa. Oke. Ini hiperbola. Ini parabola. Oke. Jadi yang pertama gambarnya jelas ya ini. Ya, lingkaran pipih. Hiperbola itu begini. Ini bisa begini, ini kita bilang mungkin horizontal gitu ya, karena kemiringannya atau pipihnya horizontal. Ini kita sebut horizontal juga karena sumbu utamanya kan yang ini nih. Nah ini sumbu utamanya juga yang ini. Nanti kalau yang vertikal, kalau elips itu berarti yang begini. Karena sumbu utamanya ini. Hiperbola berarti yang vertikal yang begini karena sumbu utama atau sumbu transversnya ini. Nah, parabola itu cuman satu sisi aja, satu sisi dari hiperbola. Ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah. Nah, agak macam-macam ini kalau parabola ini. Nah, yang pertama teman-teman, yang pertama adalah tentang persamaannya ya. Tentang persamaannya, kalau secara umum persamaan elips itu bentuknya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 gitu. Kalau hiperbola, bedanya dengan elips adalah salah satu bagian ada minusnya gitu ya. Bisa begini. Ini minus ya. Gini. Atau yang minus bagian x-nya juga bisa. Intinya salah satu suku baik yang x maupun y-nya adalah minus, itu berarti hiperbola. Tapi ini ada mirip, jadi kalau nggak hati-hati seolah-olah nanti, wah ini kok sama ya antar hiperbola dengan elips, padahal berbeda. Kalau di hiperbola pasti salah satunya negatif gitu ya. Nah kalau parabola teman-teman, kalau parabola itu bagian kuadratnya hanya satu gitu ya, satu sisi aja. Bagian yang kuadrat hanya di x atau di y saja. Jadi nanti kalau kita mendapati persamaan parabola itu yang bentuk umumnya itu hanya seperti ini saja. 4P ya. Kalau di sini pakai 4 atau 2 ya, karena di beberapa buku itu beda-beda. Kalau yang di saya share itu 2, pakainya 2P ya. 2PX. Y kuadrat sama dengan 2PX atau X kuadrat sama dengan 2PY. Jadi yang bagian kuadrat hanya salah satu saja. Ini yang pertama tentang persamaan. Saya kira kalau diberikan meskipun nanti
di soal tidak dijelaskan itu persamaan apa, Anda jangan bingung. Jadi misalkan gambarkan irisan kerucut gitu ya, beserta dengan sifat-sifatnya dan titik-titik pentingnya, tapi tidak disebutkan apakah itu elips, apakah itu hiperbola, ataukah itu parabola. Nah, Anda bisa melihat dari bentuk ininya, persamaannya ini. Kalau bentuknya adalah ada bagian kuadrat semua gitu ya, ada bagian x kuadrat, ada bagian y kuadrat, dan semuanya positif itu berarti itu elips gitu ya. Kalau salah satunya negatif berarti itu hiperbola. Gitu ya. Kalau bagian kuadratnya hanya pada satu variabel, salah satunya aja, apakah itu y-nya ataukah itu x-nya, berarti itu parabola. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan persamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang nama-nama sumbunya. Itu juga ada sedikit perbedaan ya, sedikit aja sih. Kalau di elips, sumbu utamanya itu disebut dengan, masih ingat apa namanya? Ini ya, sumbu mayor atau sumbu panjang. Jadi sumbu mayor yang tadi yang saya katakan sumbu utama tadi itu yang panjang. Maksudnya yang panjang itu yang antara puncak ke puncak ini ya. Nah ini. Ini sumbu utama. Atau sumbu panjang atau sumbu mayor. Dan nanti yang kebalikannya sini ya ini. Makanya di elips ini namanya titik puncak. Puncaknya di sini sama di sini. Kalau di hiperbola titik puncaknya di sini sama di sini ya. Nah, kalau di elips bedanya dengan hiperbola itu punya seolah-olah punya dua jenis puncak gitu ya. Di sini kan juga puncak, ini juga puncak Pak ini Pak. Tapi ini puncak pendek, maka di sini disebut dengan ujung sumbu minor gitu ya. Titik ujung sumbu minor, yang puncak yang ini. Di hiperbola kan nggak ada ujung sumbu minornya, adanya cuma puncak saja. Nah ini, itu ya. Itu di hiperbola, ini di elips. Kemudian di parabola cuma ada satu titik puncak gitu ya ini. Baik menghadap vertikal maupun horizontal, mereka masing-masing punya satu titik puncak. Kalau di hiperbola punya dua puncak sebagai puncak utama semua di sini, tapi satu jenis tok, nggak ada yang puncak pendek gitu ya hiperbola. Kalau di elips ada seolah-olah dua jenis puncak, yaitu puncaknya yang panjang, yang lebih tinggi, ini puncak yang pendek atau disebut ujung sumbu minor, itu ya. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Halo? Iya, jelas, Pak. Nah, kemudian tadi nama sumbu-sumbunya tadi. Ini sumbu panjang atau sumbu mayor gitu ya. Kalau di elips disebut dengan sumbu panjang atau sumbu mayor. Nah, kalau ini di hiperbola itu disebut dengan sumbu transverse. Jadi sumbu utamanya itu ya, yang melalui kedua puncaknya, yang melalui puncak itu kalau di hiperbola disebut dengan sumbu transverse. Tapi kalau di elips yang melalui puncak ini disebut dengan sumbu panjang atau sumbu mayor. Gitu ya. Nah, kalau di parabola karena cuma ada satu sumbu kan ini. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan sebentar, bisa mayor atau dia hanya ini aja ya. Dia disebut dengan apa namanya itu? Apa ya? Istilahnya apa ya? Kalau benda kita lipat jadi dua itu namanya apa? Saya lupa. Namanya benda kita lipat jadi dua, bentuknya sama, namanya apa, Cah? Simetri. Nah, simetris. Jadi bisa kita anggap sebagai sumbu simetris gitu. Kalau di sini disebutkan apa ya?
kalau di sini di beberapa ini ya, di beberapa literatur itu beda-beda nyebutnya. Di sini sumbu simetri juga ini ya. Oh ya, di sini sumbu simetri juga. Atau ada yang bilang mungkin sumbu utama gitu ya. Sumbu utama parabola, tapi ada yang bilang juga sumbu simetri. Oke, kita sepakati saja ya. Kita pakai istilah sumbu simetri saja ya. Karena ini memang apa namanya? Meskipun Pak ini juga simetri, iya. Di elip ini juga simetri karena kalau dilipat pasti sama. Terus di sini kalau di hiperbola yang simetri itu yang ini. Nah, tapi kalau di hiperbola ini sumbu yang tidak melalui titik puncaknya ini disebut dengan sumbu konjugat, teman-teman. Konjugat gitu ya. Ini. Nah, ini kita sepakati aja ya, pakai istilah sumbu simetri ya, biar namanya beda-beda. Ada yang bilang sumbu utama, tadi kita sepakati pakai yang di literatur yang saya share aja. Ini sumbu simetri itu aja, sumbu simetri dari parabola. Nah, ini ya, jadi itu istilahnya nama sumbunya dari ketiga irisan kerucut ini. Kalau di elip ini yang melalui puncak panjang maksudnya yang ini ya. Ini disebut dengan sumbu panjang atau sumbu mayor. Yang ini sumbu minor gitu ya. Yang melalui puncak pendek ini sumbu minor. Lah kalau di hiperbola yang melalui puncak yang ini atau yang ini gitu ya. Yang punyanya di sini. Ini sumbu transvers gitu ya. Ini sumbu transvers. Terus yang tidak melalui puncak atau justru yang menjadi simetrinya yang ini atau yang ini disebut dengan sumbu konjugat. Nah, kalau di parabola tadi sumbunya cuma satu, yaitu kita kasih nama sumbu simetri itu aja. Sepakati aja. Jadi itu beda-beda nama-namanya ya. Nah, kemudian dalam ketiga irisan kerucut ini ada titik-titik yang menjadi acuan gitu ya. Dalam menggambar maupun dalam melihat ukuran dari elips itu, teman-teman. Elips hiperbola maupun parabola. Nah, apa itu titik-titiknya gitu? Yang pertama tentunya adalah titik yang paling tengah ini. Nah, ini kalau di elips sama di ini hiperbola, ini kita katakan titik pusat gitu aja ya. Titik pusat yang mana di sini nih? Di sini atau di sini? Nah, ini nanti yang kita gunakan sebagai acuan melihat apakah mereka berada pada pusat koordinat, berimpit dengan pusat koordinat atau tidak gitu ya. Karena nanti akan pengaruh terhadap persamaannya. Kalau di elips dan hiperbola ini, kalau titik pusatnya berimpit dengan titik koordinat gitu ya, atau di titik 0,0 gitu, maka nanti persamaannya sederhana menjadi ini dan ini tadi. Jadi jika pusatnya ini titiknya 0,0 gitu ya, maka persamaannya menjadi ini sama ini. Nah, kemudian kalau tidak di titik pusat koordinat, jadi misalkan ini koordinatnya X dan Y, titik 0,0-nya itu di sini, lah kok elipsnya itu ada di sini misalkan gitu ya. Nah, gini. Lah ini yang kemudian nanti ada ada modifikasi persamaannya di sini. Nah, misalkan di sini titiknya adalah di persamaan tadi sepakainya PQ atau HK ya? Kayaknya HK ya. Oke, ikuti itu aja biar nggak bingung. Di ini misalkan titik H, K, jadi pusatnya di H, K, maka persamaan dari elips maupun hiperbola itu akan termodifikasi. Yang awalnya seperti ini hanya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat saja, dia menjadi X min H kuadrat gitu ya, ditambah Y min K kuadrat. Sorry. Ini ya. Ini sama dengan 1. Ini juga gitu. Jika nanti bergeser, jadi misalkan ini pusat koordinatnya, sumbu koordinat, kemudian hiperbolanya mungkin di bawah sini misalkan menghadap kiri dan kanan begini. Nah, ini.
Nah, ini juga bergeser kan, tidak di 0,0 lagi, tapi di H, K misalkan, maka persamaannya juga berubah nanti. Persamaannya menjadi X min H kuadrat gitu ya, per A kuadrat, min Y min K kuadrat, per B kuadrat sama dengan 1. Jadi itu yang menjadi acuan, apakah titik pusatnya berimpit dengan pusat koordinat atau tidak. Nah, kalau di parabola, teman-teman, dia tidak punya titik pusat. Yang seolah-olah sama dengan pusat ya puncaknya ini gitu ya. Nah, jadi kalau di parabola yang dilihat apakah puncaknya berimpit dengan sumbu koordinat pusat koordinat atau tidak. Jadi kalau misalkan ini misalkan yang ini yang atas ya. Jadi ini misalkan berimpit gitu. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, titik 0,0 di sini. Nah, kalau puncak dari parabola itu pas di pusat koordinat, maka persamaannya sederhana seperti ini. Ya. Pak, kalau seperti ini mana yang kuadrat, mana yang tidak kuadrat, Pak? Biasanya gini, Anda lihat atau kita lihat dari ininya ya. Kita lihat dari gambarnya. Kalau dia menghadap ke samping, baik kanan ataupun kiri gitu ya, maka yang kuadrat Y-nya. Berarti pakai yang atas ini. Tapi kalau dia menghadap ke atas atau ke bawah gitu ya, ini ke atas atau ke bawah seperti ini, maka yang kuadrat adalah X-nya. Untuk ingat-ingat gini, apa namanya? Gambar ini, gambar parabola ini cabangnya ke arah mana? Ini ya. Kalau yang ini kan cabangnya ke atas yang gini ya, ke arah Y dan ke arah Y negatif itu. Jadi ke sana ke arah Y positif, ke bawah ke arah Y negatif. Berarti kan Y-nya ada double nih. Y ke atas dan Y ke bawah kan gitu. Kalau X-nya kan hanya searah. X-nya kan searah ke kiri. Kalau ini berarti X-nya searah ke kanan. Nah, berarti X-nya nggak kuadrat, yang kuadrat Y-nya. Itu ingat-ingatnya mudahnya gitu ya. Atau ini, kalau menghadap atas dan bawah ini berarti kan yang berjalan kedua arah itu kan X-nya ini ya. Yang ini ke sana ke kiri, yang ini ke sana ke kanan. Berarti kan arah X-nya ke kanan maupun ke kiri. Berarti yang kuadrat X-nya. Sedangkan Y-nya kan hanya ke arah satu arah. Hanya ke arah Y positif aja ini, ke atas saja. Itu Y-nya cuma satu kali, tidak dikuadratkan. Berarti yang menghadap ke atas maupun ke bawah ini yang kuadrat adalah X-nya. Itu ya. Nah, ini nanti kalau dia bergeser, misalkan gini, ini koordinatnya, sumbu koordinat, kemudian gambarnya tetap bergeser ke sini misalkan. Nah, di sini. Nah, puncaknya di sini, tidak di sini tapi di sini. Misalkan ini juga H, K misalkan gitu ya. H, maka ini tinggal dimodifikasi ini. Ini kemana ini? Ke atas dan ke bawah. Yang kedua arah mana? Arah Y atas, arah Y bawah kan gitu ya. Berarti Y-nya yang kuadrat. Kemudian H, K berarti ini Y min K kuadrat sama dengan 2P X min H gitu ya. Jadi pokoknya kalau di pusat ataupun puncaknya, baik di elips, hiperbola maupun parabola itu bergeser ke H, K, maka hanya nanti ini H mengurangi X, K mengurangi Y, simbolnya gitu aja. Di dalam persamaannya, nanti bagian H-nya ini ya, H dari puncak itu, absisnya puncak itu mengurangi X, K yaitu ordinatnya puncak mengurangi Y. Oke, itu ya. Sampai sini paham dulu, teman-teman? Paham, Pak. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, jadi itu tentang apa namanya titik-titiknya dulu tadi. Titik pusat baru titik pusat ya, sorry. Titik pusat dan sumbu-sumbunya dan persamaan-persamaannya. Termasuk modifikasi persamaannya jika digeser ininya ya, jika digeser pusatnya, bergeser. Nah, kemudian yang berikutnya, titik-titiknya juga namanya mungkin sedikit berbeda ya. Tapi yang jelas sama itu ada yang namanya titik fokus gitu ya, dan titik puncak itu biasanya semuanya punya.
Jadi kalau ini elips, ini hiperbola. Oh ya, sebentar. Ini dulu ya. Tadi kalau yang parabola kan sudah saya jelaskan. Karena dia tidak punya A dan B, ini kan dia nggak punya ya. Jadi cuman gampang bedanya tadi. Kalau mengarah ke arah kanan dan kiri gini, maka yang kuadrat adalah X-nya. Kalau mengarah ke sini gini, ini gambarnya ini, berarti kan ini ke arah atas dan bawah ininya, cabangnya parabola ini. Berarti yang kuadrat Y-nya gitu ya. Tapi bagaimana membedakan elips dan hiperbola, yang ini yang perlu juga kita pahami dulu ya. Kapan elips itu horizontal, kapan vertikal, begitu juga dengan hiperbola. Kapan dia horizontal, kapan dia vertikal, gitu ya. Nah, itu nanti terkait dengan yang namanya titik fokus gitu ya, dan titik puncak. Titik fokus itu dalam beberapa literatur yang berbahasa Inggris biasanya disebut foci gitu ya. Kalau yang saya share itu pakai namanya fokus, atau kadang-kadang beberapa ada yang mengartikan titik api juga ada gitu ya. Nah, ini foci ini ya. Fokus atau titik api ini ada semua, adanya di elips dan hiperbola. Nah, baik di elips dan hiperbola, yang namanya titik fokus teman-teman itu di literatur yang saya share gitu ya, di buku di file yang saya share kita sepakati pakai nilai C gitu aja ya, bukan titiknya, sorry, ukuran saja ini, jarak ya, jarak dari titik pusat ke fokusnya. Nanti bukan titiknya ya, ukurannya aja lah, jaraknya. Jarak ke fokus kita kasih nilai C, di sini juga jarak ke fokus kita kasih nilai C, lalu kemudian jarak ke puncak itu kita kasih nilai A kecil itu ya. Ini juga sama, jarak titik pusat ke puncak kita kasih nilai A. Nah, yang penting untuk kita perhatikan baik di elips maupun di hiperbola ini, letak fokus dan letak puncak itu searah, segaris gitu ya. Jadi kalau di elips ini teman-teman, nah yang ini itu titik puncak. Biasanya pakai istilah A1, A2 gitu ya. Tapi ini besar. A besar itu menyatakan nama titiknya. Kalau ukurannya nanti pakai A kecil. Ukuran berarti apa, Pak? Jarak dari, katakanlah ini titik pusatnya. Jarak dari titik pusat ke titik puncak itu A kecil. Jadi A kecil itu seberapa? Segini. Ini A kecil. Segini juga sama. Nah, ini A kecil ya. Nah, kemudian titik fokus itu, lah kalau di elips, ya ini yang membedakan elips dan hiperbola ya. Kalau hiperbola kan gambarnya begini nih. Ini sama begini kan. Nah, kalau di hiperbola, puncaknya sama di sini. Katakanlah ini A1, ini juga A2. Maka ukuran ini ke sini juga A kecil. Ya. Nah, ini A kecil. Ini juga sama ini. Harus sama ya, kanan dan kiri, atau nanti kalau bentuknya vertikal, atas dan bawah harus sama. Nah, kemudian bedanya apa? Bedanya adalah letak fokusnya. Kalau di elips, letak fokusnya itu di dalam sini. Di sini dan di sini. Biasanya kalau titik fokus dinotasikan F besar ya. F1 dan F2 di sini. Kalau di hiperbola, fokusnya di luarnya gitu. Maksudnya di luar itu berarti lebih jauh gitu ya. Lebih jauh dari titik puncaknya. Jadi di sini. Ini F1, ini F2. Nah, sehingga ukuran C-nya segini. Nah, C-nya segini. Ini juga C. Segini, kalau yang di elips ini C. Ini juga C. Nah, berarti apa? Kalau di elips, teman-teman, A, titik jarak ke puncak, dari titik pusat ke puncak itu selalu lebih besar dari jarak titik pusat ke fokus. Nah, kalau di sini, kalau di hiperbola, jarak titik pusat ke ini,
puncak itu lebih kecil dari jarak titik pusat ke fokusnya. Gitu ya. Nah, itu yang ukuran utamanya. Nah, kemudian nanti ada selisihnya gitu ya. Selisih antara A dengan C itu nanti yang disebut dengan B. Nah, B di sini kalau di elip itu menjadi ukuran jarak ke ujung sumbu minor ini. Ke puncak pendek istilahnya atau ujung sumbu minor ini. Nah, segini itu B nanti. Ini B gitu ya. Berarti kalau di sini B itu apa? Karena A itu lebih besar dari C, berarti B itu ya nanti A kuadrat dikurangi C kuadrat. Akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, kalau di sini teman-teman, karena A-nya C-nya yang lebih besar dari A gitu ya. Berarti kalau di sini B-nya itu sebaliknya ya berarti ya. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lah B di sini apa? Lah kalau di elip B itu sebagai puncaknya minor gitu ya atau ujung sumbu minor gitu ya. Tapi kalau di sini ini seolah-olah nggak kelihatan. Tapi ada fungsinya. Fungsinya apa? Menjadi acuan untuk menggambar apa istilahnya itu? Yang miring itu. Apa ya yang miring ke sini sama ke sini itu namanya. Ada yang sudah baca? Asimtot bukan, Nah, Pak? asimtot betul. Asimtot. Jadi acuan untuk menggambar asimtot ya. Jadi kalau di hiperbola B-nya itu di sini ya, di sini dan di sini. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah useless padahal enggak useless ya. Jadi ini apa namanya? Ini bukan titiknya, ini ukurannya ya. B itu ukurannya, bukan nama titiknya. Jadi B itu segini dan segini. Nah, ini kan lupa ini untuk apa, Pak? Kan nggak dilalui oleh bangunnya, oleh hiperbolanya. Nah, tapi nanti dia penting karena gini. Dari titik yang segini ini atau istilahnya apa ya? Oke lah, anggaplah ujung sumbu minor juga lah ya. Ujung sumbu konjugit, sorry. Kalau ini kan sumbu transvers ini, sumbu utamanya ini sumbu transvers. Ini sebutlah ujung sumbu konjugit gitu ya. Dan nanti kita menggambar kotak di sini dulu gini. Kotak ini yang melalui titik puncak dan ujung sumbu konjugitnya tadi yang ukurannya B dan ukurannya A ini. Nah, ini persegi ini pasti. Karena kan ini jarak A1 A2 sama, ini dengan ini kan juga pasti sama. B1 dan B2 sama. Nah, persegi ini nanti kita gambar dari ini pojok ke pojok ini nanti membentuk asimtot. Nah, gini ya. Nah, asimtot di matematika ada ya? Di matematika ada namanya asimtot apa itu? Apa cah? Kita ada kegiatan asimtot gitu tuh. Masih ingat? Ada nggak? Ada. Kegiatan apa itu? Kaderisasi ya? Iya Pak, kaderisasi. Oke. Nah, itu diambil dari istilah asimtot di sini ya. Anda harusnya nggak pernah lupa karena tapi kalau di masa pandemi mungkin asimtot itu tidak terlalu uh, tidak terlalu ini ya menegangkan mungkin ya. Beda kalau di masa dulu sebelum pandemi mungkin asimtot jadi kegiatan yang agak menegangkan mungkin. Oke, jadi karena biasanya itu puncak ospek kalau nggak salah. Nah, asimtot itu apa? Asimtot itu ini bisa dikatakan dia sebagai garis batas, garis pendekatan nanti ya. Jadi garis batas dari ini nanti, dari parabola ini. Jadi asimtot itu kan panjang sekali ya. Kalau mau digambarkan nggak ada batasnya. Nah, parabola itu juga nggak ada batasnya. Jadi hiperbola itu akan ke arah sini, atas dan bawah itu dengan arah menuju asimtotnya. Jadi ini. Jadi selalu mendekati asimtot tapi tidak pernah menempel. Itu namanya asimtot ya.
Jadi garis pendekatan. Jadi dia didekati oleh bangunnya ini, oleh bangun parabolanya ini, tapi tidak pernah ketemu, pendekatan terus tapi nggak pernah jadian gitu ya. PDKT tok. Itu asimtot. Ini ya. Ini garis yang miring, yang silang ini namanya asimtot. Nah, makanya tadi itu B-nya manfaatnya untuk apa? B-nya untuk ukuran asimtotnya tadi. Maka kan persamaan asimtotnya di sini kan Y itu sama dengan B per AX kan gitu ya. Kenapa? Karena ini kan B ini. Segini itu B, segini itu A kan. Jadi kan perbandingannya ini B per AX. Tapi kalau nanti para ini bukan para. Kalau hiperbolanya nanti menghadap ke atas dan ke bawah, nanti tinggal dibalik. Berarti A per BX gitu ya. Ini plus minus karena asimtotnya serong kanan dan serong kiri. Jadi ada yang ini B per AX, yang ini Y sama dengan minus B per AX. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini B itu sebagai puncak pendek atau ujung sumbu minornya, jadi dilalui oleh elips. Kalau di sini B itu nggak dilalui oleh hiperbola. Dia hanya digunakan untuk tadi itu, menggambar asimtot, sebagai ukuran asimtotnya. Jadi, nah ini bentuknya siku gini, jadi segini itu B, segini itu A, jadi yang menjadi gradiennya. Gradien dari asimtotnya berarti B per A. Itu yang serong kanan, yang serong kiri, min B per AX. Paham belum? Bedanya ABC di elips dan hiperbola. Iya, paham, Pak. Paham ya? Oke. Itu ukuran-ukuran ABC di elips dan hiperbola, termasuk tadi ya caranya. Intinya kalau di ABC-nya itu seperti ukuran ini, Cah. Seperti ukuran Pitagoras pokoknya lah ya. Ketiganya itu membentuk perbandingan seolah-olah seperti segitiga siku-siku gitu ya. Nah, bedanya tadi karena di elips itu A-nya lebih kecil dari C, maka B-nya itu ya A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau di hiperbola itu C-nya yang lebih besar dari A, maka B-nya itu ya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti kalau di sini kan nanti A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu ya. Kalau di sini itu berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya, nah nanti Pak ini gunanya apa Pak? Nah ini yang nanti muncul di persamaan, Cah. Ada A dan ada B itu yang muncul di persamaan nanti. Di sini ya, saya gambar di sini aja. Ya, ini tadi ya. Ini yang elips. Nah, maka A dan B-nya tadi itu yang nanti membedakan menghadap kemana atau mengarah kemana atau membujur kemana gitu ya kira-kira. Bentuk elips dan bentuk hiperbola itu. Nah, kalau nilai di elips dulu ini ya, di elips dulu. Kalau nilai A-nya, A kuadratnya itu di bawah X gitu ya, membagi X kuadrat, ingat tadi ya, A itu kan yang puncak kalau di elips. Nah, berarti puncaknya itu searah dengan sumbu X. Gitu ya. Maka di sini. Pak kok bilang searah, Pak? Kok tidak bilang berada saja? Karena tadi belum tentu berada pada sumbu X. Karena kalau nanti misalkan elipsnya itu bergeser tidak di pusat koordinat kan puncaknya kan tidak pada sumbu X, tapi yang penting searah sumbu X dan ya. Misalkan di sini elipsnya gitu. Geser ke sini ini H, K. Nah, tapi meskipun dia tidak di sumbu X, tapi tetap aja ke arah sumbu X kanan dan kiri. Itu kalau A-nya berada di bawah X kuadrat. Jadi kalau dibalik, kalau A-nya di bawah Y kuadrat gitu ya, nah, gini. Nah, berarti puncak dari elips itu
searah dengan sumbu Y. Searah sumbu Y itu berarti di atas dan di bawah. Berarti wujud elipsnya itu bisa kita katakan mungkin vertikal gitu ya. Panjangnya ke arah atas dan bawah. Kalau ini horizontal gini. Paham belum? Iya, Pak, paham. Paham ya? Nah, kalau di hiperbola, hiperbola sedikit berbeda yang menjadi acuannya. Gitu ya. Kalau di hiperbola, ini, persamaannya kan ini agak macam-macam ya. Jadi karena seolah-olah ada 4 macam ini. Yang pertama bisa begini. Min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau AB-nya ditukar, tapi minusnya tetap di Y. Ini. Per B kuadrat. Min Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Atau, jadi ini variasinya agak banyak ini. Atau begini. Y-nya di depan. Yang positif Y-nya. A kuadrat min S kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau tetap Y-nya di depan, tapi yang membagi adalah B. Ini ya. Min S kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah ini. Ada yang tahu? Kalau di hiperbola ini gimana kemudian menganalisa gambarnya? Kalau elips kan relatif mudah ini. Karena cuma 2 kemungkinan aja. Pokoknya A-nya membagi mana gitu kan. Kalau A-nya ini membagi X kuadrat, berarti titik puncaknya searah sumbu X, berarti di kanan dan kiri. Kalau A-nya ini membagi Y kuadrat, berarti titik puncaknya searah sumbu Y, berarti di atas dan bawah. Kalau hiperbola gimana bedanya? Ada yang sudah belajar atau menyimak videonya? Kalau hiperbola itu Pak bergantung pada A dan B-nya Pak. Jadi misalnya kalau misalnya B minusnya itu B, berarti B-nya Y-nya itu yang pendek, X-nya itu yang panjang. Terus kalau misalnya A-nya minus kan itu berarti A-nya itu lebih pendek dari B. Nah, A ini bergantung di sumbu Y. Berarti itu kan lebih pendek, berarti yang menjadi acuan itu di sumbu X-nya. Seperti itu Pak yang saya simak. Yang acuan berarti AB-nya atau positif negatifnya, Mbak? Negatifnya Pak dan AB-nya. Tergantung posisi AB-nya di mana Pak dan nilai positifnya. Nilai negatif positifnya. Oke, misalkan gini. Kalau saya tunjuk yang ini, Mbak, yang pojok kiri atas ini, Mbak. Yang ini. Yang ini nih berarti bentuknya bagaimana? Bentuk hiperbolanya. Sumbu transversnya atau sumbu utamanya horizontal atau vertikal, Mbak? Horizontal. Mendatar berarti ya, searah sumbu X kan? Iya benar. Kalau yang ini? Itu vertikal, Pak. Vertikal yakin ya? Iya. Kenapa? Karena A-nya negatif, Pak. Dan bergantung pada sumbu Y. Terus yang ini? Yang ini? Yang itu horizontal. Oke, ini mohon maaf. Ini ada yang salah nggak ini saya? Variasinya ini. Menurut kalian? Persamaannya. Nilai A dan B bisa selalu ditukar nggak? Bisa apa namanya? Bisa selalu positif dan negatif atau enggak?
Ada yang sudah belajar? Halo? Ya, tadi berarti bedanya kalau ini benar gitu ya. Saya ngecek Anda nih. Kalau ini benar, berarti ada 4 kemungkinan. Bedanya yang ini dan ini apa? Bedanya ini, yang saya lingkar ini, dengan ini apa? A-nya sama-sama di Y. Maaf Pak, kayaknya cuma 2 doang kalau nggak salah Pak. Oke, yang salah apa di sini? Minus, yang salah itu, yang harus tetap itu minusnya harus di B, yang boleh bertukar hanya X dan Y. Oke. Kalau mau dikasih depankan berarti minusnya harus ikut. Oke, Anda sudah paham ya berarti ya. Yang lain paham enggak? Halo? Tadi Bisa dijelaskan sekali lagi Pak? Oke, jadi ini ya. Ini apa namanya? Tidak selalu bisa 4 gini sebenarnya gitu ya. Sebenarnya variasinya cuma ada 2 sih. Yang ini sama ini nggak bisa toh Mbak? Mbak siapa tadi yang jawab tadi? Iya Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Mbak? Nggak bisa Mbak? Yang kanan ini sama. Karena itu yang selalu negatif itu harus B-nya Pak. Yang boleh itu hanya boleh ditukar X dan Y. Kalaupun mau ditukar X dan Y-nya itu misalnya minusnya ke depan, B-nya harus tetap ikut Pak. Oke, gitu ya. Jadi ini saya hapus ya. Yang ini teman-teman, yang kanan ini nggak bisa ini. Kenapa nggak bisa? Nilai yang ada negatifnya ini itu selalu pada suku yang ada B-nya, gitu ya. Jadi ini, yang negatif ini pada B ini maupun ini. Nah, sedangkan yang ada A-nya, yang ada A kuadrat, yang dibagi A kuadrat, yang penyebutnya adalah A kuadrat, itu harus positif, selalu positif sukunya. Itu ya. Nah, jadi kalau mau ditukar, yang ditukar itu posisinya adalah X dan Y-nya saja yang berubah. Gitu ya. Nah, seandainya ini teman-teman, Pak, kalau B-nya ke depan gimana Pak? Boleh, tapi negatifnya harus ikut ke depan. Jadi nggak seperti ini nulisnya ya. Jadi nulisnya harusnya min Y kuadrat per B kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ini min Y kuadratnya pindah ke depan, karena min-nya ke depan, ya B-nya harus ngikut ke depan gitu. Sedangkan ini yang kalau kan minusnya harus salah satu saja kan. Kalau min-nya sudah di depan, maka yang belakangnya harus positif nih, harus plus. Nah, kalau yang belakang plus, maka ini harus A. Yang positif harus A kuadrat pembaginya. Itu ya. Begitu juga yang bawah ini, teman-teman. Yang bawah ini, B-nya boleh ke depan nggak? Boleh, tapi negatifnya harus ikut. Gitu ya. Jadi kalau B-nya mau ke depan gini, negatifnya harus ikut. Berarti ini X kuadrat ngikut gitu ya. Nah, kalau ini sudah minus di depan, yang belakang harus positif. Kalau positif berarti pembagiannya harus A kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja, antara ini dan ini itu sama. Ini dan ini sama ya. Cuman tukar tempat kan. Ini dan ini sama. Jadi intinya sebenarnya juga ada 2 kemungkinan saja. Jadi ini atau ini saja. Jadi hanya ini. Jadi yang menjadi acuan teman-teman ini ya, ingat ya tadi, A-nya harus berada pada positif. Kalau ini kan karena ini positif semua kan, kalau elips itu nggak perlu bingung ini kan. Kalau elips itu jelas-jelas mau dibolak-balik positif semua, nggak masalah. Ya kalau di hiperbola, yang suku positif itu harus yang suku ada A-nya ini harus di positif, yang suku B-nya ini yang negatif, gitu ya. Ini suku A-nya ini yang positif, suku yang ada B kuadratnya ini yang negatif. Nah, kemudian kalau mau melihat kapan dia vertikal, kapan dia horizontal, tinggal kita lihat yang
Kalau ini agak mirip juga, agak mirip dengan elips tadi sih. Bagian mana yang dibagi oleh A kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau yang atas ini yang dibagi oleh A kuadrat kan X kuadrat. Artinya apa? A tadi kan, A itu kan ukuran ini ya. Ukuran titik pusat ke puncak kan ya. Nah, kalau puncaknya itu di bawah X kuadrat, ya berarti dia searah sumbu X. Berarti di sebelah kiri dan kanan. Berarti menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Nah, atau istilahnya mungkin horizontal gitu ya. Jadi kalau yang bawah ini, yang bawah, nah ini A kuadratnya itu membagi Y kuadrat. Karena membagi Y kuadrat, berarti puncaknya ke arah sumbu Y atas dan bawah berarti gitu ya. Berarti apa namanya ini? Hiperbolanya menghadap ke atas dan ke bawah atau mungkin kita istilahkan vertikal. Udah paham belum? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Paham, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Yang cowok-cowok ini paham enggak? Paham, Pak. Paham. Itu ya. Jadi itu bedanya elips dan hiperbola dari sisi ukuran maupun persamaan gitu ya teman-teman ya. Jam songo ya masih lama nih ya. Oke. Kemudian Permisi, Pak. ya Izin silakan, Mbak. bertanya. Jadi itunya yang harus negatif selalu B ya, Pak? Kan kalau hiperbola harus salah satu negatif dan yang negatifnya harus selalu B atau Iya, betul, Mbak. berarti A-nya nggak boleh? Ya. Bagian yang A harus selalu positif ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, kemudian di parabola parabolanya ini ya. Ini gambarnya. Jadi kalau di parabola teman-teman, dia tidak punya titik pusat kan? Ya pusatnya ya yang menjadi pusat perhatian ya puncaknya itu sendiri. Jadi di sini ini kan ya. Puncak sekaligus pusat dari parabola itu. Di sini. Maka yang menjadi acuan apakah puncaknya berimpit dengan pusat koordinat atau tidak kan gitu ya. Kalau puncak parabola itu berimpit dengan pusat koordinat, maka persamaannya sederhana. Cuman gini aja kan, B kuadrat sama dengan 2px gitu. Nah, meskipun ini ya variasinya macam-macam sih. Kasih 2p atau tanpa 2p itu ya sebenarnya sama aja. Mungkin dalam beberapa buku cuma gini aja ya. Y kuadrat sama dengan misalkan pakai istilah lain, kalau di sini misalkan apa ya, mx gitu aja lah ya, mx gitu. Ya, berarti nanti ini yang hanya masalah ukuran di titik fokusnya ini aja sih. Kalau kita pakai ini 2px, berarti nanti jarak dari puncak ke fokus itu adalah setengah p, gitu ya, setengah p. Tapi kalau kita misalkan langsung memandang persamaan itu pakai mx gitu aja, pokoknya koefisiennya ya m itu sendiri, mx gitu ya, m kali x, maka c-nya, ini kan c-nya, c. Meskipun di sini nggak ada c, mohon maaf ya. Maksudnya jarak titik puncak ke titik fokusnya itu nanti berarti ukurannya adalah 1/4m,0. Maksudnya gimana sih Pak ini? Maksudnya kalau kita langsung saja ya. Y kuadrat sama dengan misalkan di sini 4x gitulah ya. Langsung contoh soal kalian nggak bingung. Y kuadrat sama dengan 4x. Nah, kalau menggunakan yang di buku yang saya share, berarti ukuran fokusnya di mana gitu. Yang menjadi pertanyaan kan, ini sudah jelas kalau ini ada Y kuadrat 4x gitu aja. Berarti ini puncaknya berimpit dengan pusat koordinat di sini yang gitu ya. Terus fokusnya di mana? Lah kita kan pakainya kan ini acuannya. Koefisien dari X. Nah, kalau kita pakai rumus yang di buku yang saya share, 4 itu kan berarti sama dengan 2P ya. Berarti P-nya kan sama dengan 2. Nah, berarti jarak
pusat lagi toh. Jarak puncak parabola ke fokus dan jarak puncak parabola ke ini istilahnya sumbu garis arah atau garis direktris ini yang sama ini. Setengah P, ini juga setengah P. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya satu satuan gitu ya. Karena P-nya 2, berarti ukuran fokusnya adalah atau letak fokusnya adalah 1,0. Garis arahnya berarti X sama dengan min 1. Tapi mungkin di buku lain gitu ya. Di buku lain dia nggak pakai 2P gini, tapi pokoknya langsung Y kuadrat sama dengan MX atau mungkin pakai KX atau apa gitu ya, pakai simbol lain. Nah nanti berarti kan kalau kita pakai ini Y kuadrat sama dengan 4X, berarti M-nya kan sama dengan 4. Sama aja sih sebenarnya. Berarti ukuran fokusnya berapa? Ini seperempatnya dari 4 gitu ya. Berarti ukuran fokusnya seperempat dari M, seperempat dari 4 ya 1,0 sama aja. Jadi ini hanya menjelaskan kepada Anda sih. Nanti kalau mungkin di buku lain, Anda membaca buku lain atau mendapatkan referensi lain itu ya, terus di Pak Vika yang di-share kok pakai ada 2PX sih gitu ya. Kalau di buku lain kok hanya nggak ada 2-nya sih. Kok cuman atau bahkan mungkin ada yang langsung 4 gitu ya. Pokoknya nggak usah bingung. Sederhananya fokusnya itu 1/4 dari koefisien ini gitu ya. Gampangnya gitu aja, simpelnya gitu. Nah, sedangkan tadi jarak titik puncak ke fokus itu kalau di parabola sama dengan jarak titik puncak ke garis arah. Itu ya. Terus itu aja sih mungkin yang perlu dijelaskan untuk parabola. Bedanya parabola dengan hiperbola dan elips. Ada pertanyaan dulu nggak ini untuk parabola? Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya. Tadi ada yang sedikit kelewat ya di sini. Di elips itu oke. Tadi ini sudah titik puncak, titik api atau titik fokus sudah, titik ujung sumbu konjugat sudah. Ini hiperbola ini ya. Yang parabola. Yang sudah dijelaskan apa itu titik puncak, apa titik api atau titik fokus, titik ujung sumbu pendek sudah, sumbu panjang tadi yang melewati puncak, sumbu pendek atau sumbu minor yang tegak lurus ya, yang melewati ujung pendeknya, pusat. Nah, garis arah ini. Garis arah itu di sini, teman-teman. Kalau di elips, garis arah itu di luarnya, bagian luar elips. Ini sama ini. Yang berdiri tegak ini ya. Ini. Nah, garis arah persamaannya itu teman-teman diperoleh dari ini A kuadrat dibagi dengan C. Plus minus kenapa Pak? Satunya plus, satunya minus. Karena di elips dan di hiperbola itu garis arah ada 2. Kenapa? Karena puncaknya ada 2. Jadi di sebelah kanannya puncak yang positif dan di sebelah kirinya puncak negatif. Ya, bukan positif negatif sih. Kanan dan kiri itu ya. Kan puncaknya ada 2 ini. A1, A2 ini. Puncak kanan berarti garis arah yang pertama ini di sebelah kanannya puncak kanan gitu ya. Garis arah yang kedua ini di sebelah kirinya puncak yang kiri yang gitu ya. Nah, jadi kalau di persamaan tadi makanya ada 2. Ini yang positif berarti ini yang sebelah kanan. Ini yang negatif ini berarti yang di sebelah kiri. Nah, cara mencari persamaannya bagaimana? Ya, X-nya sama dengan A kuadrat per C gitu ya. Kalau bergeser Pak, kalau ini digeser ke samping atau ke atas atau ke kiri bagaimana Pak? Ya tinggal ini aja kan. Tadi kalau di sini ditulis X aksen itu ya. X aksen sama dengan A kuadrat per C. Padahal X aksen itu kan X plus X min H itu. Ini kan X min H itu sama dengan A kuadrat plus C, berarti persamaan garis arahnya ya hanya pindah ke kanan. Di X sama dengan H plus A kuadrat plus per C dan
H min A kuadrat per C. Ini yang garis arah sebelah kanan ini tadi. Yang ini. Terus yang H min A kuadrat per C tadi, garis arah yang sebelah kiri. Itu sama satu lagi tentang eksentrisitas ya teman-teman. Eksentrisitas itu bisa dikatakan sebagai ini, semacam ukuran kecekungan gitu ya, atau ukuran kepipihan gitu. Ini disimbolkan dengan E, ini notasikan dengan E. Nilainya adalah C per A gitu ya. Jangan kebalik-balik ya. Kalau garis arah tadi X sama dengan A kuadrat per C itu. Kalau eksentrisitas C per A itu aja. C dibagi A. Ini untuk apa namanya? Melihat perbandingan antara C dan A ya, melihat untuk kecekungan atau kepipihan lah ya, kepipihan dari elipsnya gitu ya. Ini. Jadi kalau Anda perhatikan E-nya tadi kan C per A. Nah, ini kita diskusi sebentar nih. Seandainya ini teman-teman, C-nya ini semakin mendekati A, menurut Anda, kira-kira elip ini semakin pipih atau semakin cembung? Semakin kurus atau semakin gemuk? Seandainya C-nya itu menuju ke sini. Berarti ini juga menuju ke sini. Halo? Makin gepeng. Makin apa? Ada yang paham? Gimana tadi, Pak? Ini loh. E itu kan C per A kan? Ya nggak? Iya. Jadi gini, seandainya nilai E semakin besar, nilai E-nya semakin mendekati 1 gitu. Kalau E semakin besar kan berarti nilai C ini ukuran ini ya, ukuran eksentrisitas dari elip itu selalu kurang dari 1 sih. Maksimalnya menjelang 1, nggak mungkin 1 pokoknya. Nggak boleh 1 ya. Jadi selalu kurang dari 1 lah. Pertanyaan saya gini, kalau E ini semakin mendekati 1, artinya kan C-nya semakin mendekati A. Titiknya ini semakin ke sini. Kira-kira nanti gambar elipsnya ini semakin pipih. Pipih itu berarti semakin tipis gini. Tipis. Atau semakin gemuk gini. Menurut Anda? Bingung? Semakin ini Makin gemuk. gemuk. Yakin? Semakin gemuk ya? Iya. Enggak gepeng. Ada yang punya jawaban lain? Nggak usah takut beda sama temannya. Ada yang beda jawabannya? Dan, Pak, mungkin menurut saya ya Pak, mungkin maaf kalau salah, mungkin bakal lebih pipi Pak. Karena kan rumus dari B sendiri kan adalah, di elips ini kan adalah akar dari A kuadrat kurangi C. Kalau E-nya semakin besar kan berarti C-nya semakin besar dan A-nya semakin A-nya semakin kecil. A-nya semakin kecil. Nah, kalau A-nya semakin kecil itu terus dikurangi C yang semakin besar, maka B-nya harusnya semakin kecil, Pak. Oke, itu ya. Jadi gini, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Nah, A-nya tetap sih. A-nya nggak semakin kecil. Kalau C semakin menuju A, itu yang bergerak kan B-nya aja. A-nya tetap di sini katakanlah. A tetap di sini dan di sini. Ukuran A tetap. Kita bicara ukuran C-nya aja. Jadi kalau E-nya semakin besar atau semakin mendekati 1, semakin mendekati satuan berarti C-nya semakin mendekati A nih. Ini semakin mendekati A. Kalau C semakin mendekati A, nilai C ini semakin mendekati A, berarti nilai B-nya semakin apa? Kecil atau besar? Semakin kecil. Kecil. Kalau semakin kecil, B itu kan ukuran ini nih. Kalau semakin kecil berarti puncak pendeknya ini semakin menipis atau semakin melebar? Menipis, Pak. Menipis. Nah, ke sini kan. Nah, semakin ke sini. Berarti kalau eksentrisitasnya semakin besar, semakin menuju 1, berarti gambar elipsnya semakin apa? Gepeng. Tipis. Semakin pipih atau tipis ya. Sebaliknya gitu ya. Sebaliknya berarti kalau C-nya semakin kecil,
atau eksentrisitasnya semakin kecil, semakin menjauhi 1 atau semakin menuju ke 0, kalau semakin menuju ke 0 kan berarti C-nya semakin menjauhi A ke sini toh, ya enggak? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau semakin ke sini berarti otomatis B-nya semakin Besar. besar. Nah, kalau C-nya semakin ke dalam, B-nya justru semakin keluar kan gitu ya, makin ke sini. Berarti kalau eksentrisitasnya semakin kecil, semakin menuju 0, berarti elipsnya semakin Gemuk. Gemuk. Oh, gitu ya. Jelas paham belum? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham ya. Oke. Hiperbola aja sekarang, hiperbola. Di hiperbola juga sama aja. Ada yang namanya garis arah dan eksentrisitas. Bedanya apa? Kalau garis arah di hiperbola itu di dalam justru ya. Di sini. Karena dia di depannya puncak kan. Kalau tadi kan parabola depannya puncak itu di luar sini sama sini. Kalau hiperbola di dalamnya sini justru. Nah, tidak di sini. Bukan di sini, bukan gitu ya. Tapi di dalam yang ini. Ini sama ini. Tapi tenang saja, rumusnya sama. Rumusnya sama yaitu A kuadrat per C dan minus A kuadrat per C. Itu ya. Kemudian ini eksentrisitas ya. Ini. Eksentrisitasnya juga sama rumusnya aja. C per A gitu ya. C per A. Lah, menurut Anda nih, kalau di sini perubahannya gimana nanti? Nilainya apa nih? Nilainya kalau tadi kan nilainya di parabola itu selalu kurang dari 1 nih. Nih. Kenapa selalu kurang dari 1? Karena tentunya A itu pasti lebih besar dari C gitu ya. Karena kalau di elips itu kan C yang di dalam ini lebih kecil ini. Ini C, A itu yang segini. Nah, kalau di hiperbola nilai A berapa? Rumusnya sama aja. Rumusnya sama yaitu C per A. Berarti nilainya selalu apa ini? Kebalikan yang tadi. Mana? Kebalikan yang tadi bukan ya, Pak? Berarti Karena lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 1? C mana tuh, Cah? Fokusnya kan di sini tuh, fokus tuh. Berarti C-nya kan segini nih, C nih. Sedangkan A itu segini. Lebih besar mana? lebih besar dari 1. Lebih besar C, berarti ini ukurannya eksentrisitasnya selalu Lebih besar dari 1. Nah, itu bedanya ya. Bedanya elips dan hiperbola. Kalau elips itu eksentrisitasnya selalu kurang dari 1 atau lebih kecil 1. Kalau hiperbola selalu lebih besar 1. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, karena apa? Karena kalau di hiperbola fokusnya itu di luarnya A. Di luar itu maksudnya di sisi lebih besar itu ya. Dari titik puncaknya. Jadi di sini kalau fokusnya semakin besar atau E-nya lah ya, E-nya semakin besar, semakin jauh dari 1, menurut Anda ini lebih pipih atau lebih cembung? Lebih cembung. Lebih cembung kan, Pak? Lebih cembung? Alasannya apa? Karena kalau yang di hiperbola ini kalau E-nya semakin besar kan berarti C-nya semakin besar kan, Pak. Berarti kalau C-nya semakin besar, B-nya di sini semakin besar, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kalau di hiperbola rumusnya kan sedikit berbeda ya. Kalau ini kan C kuadrat berarti sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, betul ya? Iya, Pak. Berarti kalau E-nya semakin besar, eksentrisitas semakin besar, itu artinya selisih jarak antara C dan A itu semakin jauh ya. Berarti C-nya membesar atau A-nya mengecil kan ya?
Iya, Pak. Yang membesar atau A mengecil itu berarti indikasi B-nya apa? Membesar atau mengecil? Membesar. Membesar. Oke, B-nya membesar. B-nya membesar itu berarti kan ini semakin ke atas nih. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau ini semakin ke atas kan berarti otomatis nanti asimptotnya ikut ini kan ya. Serongnya lebih ke sini. Nah, kalau ke sini berarti hiperbolanya lebih cembung ya. Gini ya. Oke. Cembung dalam artian gini ya, sorry. Cembung kalau dilihat dari kanan dan kiri ya. Tapi memipih jika dilihat dari sudut pandang ini. Sudut pandang antar ininya maksudnya ya. Nah, ini agak repot juga. Yang Anda maksud cembung itu maksudnya gini tuh. Ini lebih membuka gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Tapi sebenarnya lebih membuka tapi antara ini dan ini kan sebenarnya lebih menempel, lebih mendekati ya enggak? Iya. Iya. Nggak apa, apapun itu yang penting Anda udah paham ya. Pokoknya yang penting gambarnya itu lebih membuka itu ya, ininya ya. Membuka. Oke, tapi kalau eksentrisitasnya semakin kecil atau semakin menuju ke 1, Anda mungkin mengatakan lebih pipih maksudnya karena maksudnya beginian ya. Menyempit gitu ya. Gini ya. Betul. Kalau eksentrisitasnya mengecil berarti kan ini mengecil ke sini maksudnya. Memipih itu Iya, Pak. betul ya? Maksud Anda itu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, itu teman-teman. Kalau di parabola itu cuman sederhana aja sih. Dia hanya punya garis arah saja sih. Dia hanya punya garis arah. Nah, cuma nanti masalahnya garis arah itu juga akan menentukan ini tingkat kepipihan atau kecembungan dari parabola itu. Jadi atau istilahnya gini. Nilai ini nanti, nilai di sini, nilai 2P ini. Nah, ini juga akan menentukan kepipihan dan kecembungan dari parabola ini. Kalau menurut Anda ini, seandainya koefisien ini kan Y kuadrat sama dengan 4X nih. Seandainya koefisien ini itu semakin besar, menurut Anda, gambarnya ini parabolanya semakin melebar atau semakin menyempit? Halo? Iya, Jah? Melebar, Bu. Melebar, berarti semakin begini gitu. Iya, Pak, semakin cembung. Iya. Iya, Pak. Ada pendapat lain, yang lain sepakat? Kalau ini koefisien ini nilai 2P-nya ini semakin besar, ini semakin melebar gini? Sepakat semua? Iya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada cowok-cowok yang lain sepakat semua? Sepakat, Pak. Yang lain ikut aja ya. Oke. Coba kita perhatikan di sini. Ini ya. Setengah PP lah ya, atau 2P tadi itu kan yang berpengaruh terhadap ini ya. Jadi titik-titik tadi ya, apa namanya, tempat kedudukan titik yang jarak suatu titik tetap ke jarak garis tetap itu selalu sama. Jadi ini dan ini itu selalu sama. Jadi misalkan di sini, titiknya di sini, jarak antara ini ke garis arah ini, dan ini ke fokus itu selalu sama. Ini sama dengan garis ini. Makanya di sini puncak di sini, maka puncak ini ke sini dan ke sini selalu sama. Nah, kalau tadi saya bilang diperbesar. Diperbesar itu kan berarti fokusnya semakin ke sana, garis arahnya semakin ke sana kan, karena ukurannya kan ukuran untuk mencari garis arah dan fokus itu kan sama ya, sama-sama setengah P ya. Bedanya garis arah itu setengah P-nya berlawanan dari puncak. Nah, ini gini.
berlawanan dari puncak. Kalau P-nya ini ke dalam arah parabolanya yang fokusnya. Jadi seandainya diperbesar, otomatis kan ukuran fokusnya membesar. Katakanlah di sini. Berarti ukuran garis arahnya juga geser ke sini dengan jarak yang sama. Jarak setengah P, ini juga jarak setengah P ke sini. Lah, kira-kira ini berarti garis arahnya bergeser ke sini. Berarti nanti kedudukannya ini, yakin Anda ya, berarti semakin melebar gini ya saya. Iya, Pak. Oke. Jadi gini ya. Kenapa? Karena jarak ini ke sini dengan jarak ke sini harus selalu sama kan ya. Jadi kalau ini semakin menjauh ke sana, apa ya? Betul ya? Bukan, nggak malah menipis ya? Nah, semakin ke dalam sini. Oh iya, betul. Betul ya? Oke. Nenek mau meyakinkan lagi sih ya. Kalau mau meyakinkan lagi, coba kita gambar pakai GeoGebra. Kayaknya sih betul jawaban Anda. Tadi misalkan Y kuadrat ya sama dengan 4X. Oke, ini gambarnya begini. Kalau Y kuadrat kita perbesar sama dengan 8X. Oh ya, betul ya. Jadi kalau P-nya membesar gitu ya, berarti itunya parabolanya lebih membuka gitu ya, lebih melebar. Kalau menyempit 2X itu ya. Kalau tadi P-nya awalnya 4, kalau menjadi 8 melebar yang merah ini. Kalau mengecil menjadi 2X itu maka jadi yang biru ini, menyempit. Oke, betul ya tadi ya pendapat Anda tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Cah? Kalau dari saya tidak ada. Yang lain? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Yang cowok? Saya cowok, Pak. Oh, sorry. Sorry, Mas. Suaranya kalau di sini nggak kelihatan wajahnya, jadi ya nggak bisa membedakan ya. Diwakili satu cowok, diwakili satu cewek berarti ya. Oke. Oke, ini masih ada sisa waktu sedikit ya, sekitar 20-an menit. Coba saya kasih latihan soal ya nanti ya. Buat belajar yang hiperbola sama parabola. Nanti pekan depan kita bahas. Sekaligus pekan depan kita akan masuk ke persamaan umum derajat 2 atau ini dulu deh, sorry. Bagaimana kalau dalam koordinat polar gitu ya. Di sini tadi sudah ada. Saya siapkan. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kalau irisan kerucut itu ditulis dalam sistem koordinat polar gitu ya. Bagaimana persamaannya. Itu juga nanti perlu Anda ketahui. Tadi kan semuanya kemarin kita baru belajar dalam sistem koordinat kartesius kan, maka tadi munculnya cuman X, Y, AB itu ya, X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Ini koordinat kartesius semuanya. Sedikit besok mungkin pekan depan kita singgung bagaimana kalau irisan kerucut ini dipandang dalam sistem koordinat polar atau kutub
Jadi pakainya R, T, ta itu ya. Nah, sebelum ke sana nanti mungkin sedikit aja saya kasih 2 soal saja nanti mungkin untuk pendalaman, nah, biar mengendap ilmu Anda tadi. Karena kalau kasih materi tanpa mengerjakan soal nanti kadang-kadang belum mengendap ilmunya. Bisa kabur lagi nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.